Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 10. Pertama-tama kita akan ada sedikit membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani, yaitu dalam aktivitas kebugaran jasmani ini terdapat KI 3.5, yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yang di dalamnya terdapat daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Selanjutnya ada KD 4.5, yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yang di dalamnya terdapat daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, memahami hakikat dan manfaat aktivitas latihan kebugaran jasmani. Kedua, memahami dan mempraktikkan latihan kekuatan otot. Yang ketiga, menganalisis latihan kekuatan otot. Dan keempat, mempraktikkan hasil dari analisis latihan kekuatan otot dengan metode Tabata. Ya, dalam kondisi COVID-19 ini banyak hal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, kita harus bisa mengatur ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga ibadah. Dalam kesehatan terdapat komponen fisik dan juga mental. Dalam komponen fisik terdapat kebugaran jasmani yang didapat dari kekuatan. Jadi, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk terhindar dari COVID-19 yaitu melakukan latihan kekuatan, sehingga fisik kita menjadi bugar dan juga tubuh kita sehat, sehingga dapat terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, hakikat kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau berarti. Jadi, jika kalian dapat melakukan aktivitas fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau yang berarti, itu termasuk dari hakikat kebugaran jasmani. Ya, selanjutnya beberapa manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Jadi sebaiknya, walau dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, kalian harus tetap beraktivitas yang rutin ya. Jangan sampai kalian hanya berdiam diri sehingga menyebabkan obesitas atau kenaikan berat badan. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani juga dapat untuk mencegah penyakit jantung, karena ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung akan ke seluruh tubuh dan menjadi jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Lalu yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Ini berkaitan ya. Selanjutnya yang keempat, menambah kecerdasan. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar.
Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kamu dari berbagai penyakit yang melemahkan kerja otak. Yang kelima, membuat anak-anak selalu aktif. Olahraga mampu meningkatkan adrenalin sehingga anak-anak akan terus menggerakkan tubuhnya. Selanjutnya, meningkatkan fungsi imun. Sistem imunitas atau daya tahan tubuh secara sederhana dapat dipahami sebagai sistem kerja tubuh untuk melawan penyakit. Sistem ini akan melindungi tubuh dan serangan organisme atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Ya, berikut komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength, daya tahan tubuh atau endurance, daya otot atau muscular power, kecepatan atau speed, daya lentur atau flexibility, dan ada kelincahan atau agility, ada koordinasi atau coordination, ada keseimbangan atau balance, ada ketepatan atau akurasi, dan juga ada reaksi. Dalam komponen kebugaran jasmani, tadi yang pertama ada kekuatan, yaitu strength. Banyak aktivitas fisiknya, salah satunya itu ada push up, sit up, back up, plank, side plank, squat, lunges, dan juga jumping jack. Ini adalah 8 materi inti untuk aktivitas kebugaran jasmani kita hari ini. Ya, push up. Kita lihat pada gambar pertama itu push up laki-laki. Posisi kaki lurus ya, tangan lurus, pandangan ke arah bawah. Saat melakukan push up, badan lurus ya, dari pundak hingga ujung kaki ya, lurus. Yang di gambar kedua ada push up untuk wanita, untuk perempuan ya, tumpuannya menggunakan lutut. Posisi badan lurus dan tangan juga lurus. Otot yang digunakan otot lengan, tangan, dan juga perut. Selanjutnya ada sit up. Pertama, kalian boleh dari posisi duduk atau posisi tidur telentang dengan posisi lutut sedikit ditekuk, lalu angkat badan kalian lurus ya. Posisi tangan boleh di belakang kepala. Otot yang digunakan adalah otot perut, otot dada, otot panggul, otot pinggang bagian bawah, dan juga otot leher. Gerakan selanjutnya back up ya. Posisi tengkurap, tangan boleh di belakang kepala, samping telinga, atau di belakang ya. Otot yang digunakan otot perut dan otot punggung. Gerakan selanjutnya plank ya. Posisi menggunakan tumpuan di siku ya, elbow. Ini adalah elbow plank. Jadi posisi badan lurus, tahan sampai beberapa detik. Otot yang digunakan otot perut, otot kaki, otot lengan, otot paha, otot pinggul bagian bawah. Gerakan selanjutnya side plank ya.
Hampir sama kayak tadi, hanya kalian posisinya miring ya, menggunakan satu elbow kanan atau kiri. Posisi paha tidak boleh menyentuh matras, jadi posisi badan itu lurus ya. Otot yang digunakan otot quadriceps, otot perut, otot pinggul bagian bawah, dan juga otot punggung. Gerakan selanjutnya squat. Posisi berdiri tegak, buka kaki selebar bahu, lalu turunkan bokong ke bawah atau ke belakang ya. Pastikan ujung kaki ya atau lutut tidak boleh melebihi ujung kaki ya. Posisi paha jika kalian bisa itu lurus ya. Oke, gerakan selanjutnya adalah squat. Kalian bisa memulai dengan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu ya, tangan boleh dikepal di depan atau luruskan ke depan. Selanjutnya kalian turunkan bokong kalian ke belakang atau ke bawah. Jangan sampai lutut kalian melebihi ujung kaki kalian ya. Jadi yang harus kalian turunkan adalah bokong, bukannya memajukan lutut ke depan. Otot yang digunakan otot paha, otot panggul, otot bokong, otot hamstring, otot ligamen tendon. Selanjutnya adalah lunges ya. Buka kaki lebar dengan posisi miring, lalu lutut tidak boleh melebihi ujung kaki ya. Contoh misalkan kaki kiri kalian di depan, kaki kanan di belakang. Lutut kaki kiri saat kalian melakukan lunges tidak boleh melampaui ujung kaki kiri kalian, ujung telapak kaki kalian ya. Jadi yang diturunkan adalah lutut kaki kanan atau bagian belakang ke bawah ya. Lakukan beberapa kali, dan otot yang digunakan adalah quadriceps, hamstring, pinggul bagian bawah. Gerakan selanjutnya adalah jumping jack. Kalian dapat memulai dengan posisi tegap ya, lalu kalian melompat dengan melebarkan kaki dan juga tangan di atas kepala dengan menepuk di atas kepala ya. Lakukan gerakan beberapa kali. Otot yang digunakan otot paha, pinggul bagian bawah, dan juga otot bahu. Oke, terima kasih. Saya harap kalian bisa melakukan 8 gerakan inti ini dengan 10 kali pengulangan di setiap gerakannya, dan kalian harus bisa mengidentifikasi gerakan yang kalian lakukan itu sudah masuk ke dalam intensitas sedang atau rendah atau terlalu tinggi ya. Jika terlalu rendah, kalian bisa naikkan intensitasnya menjadi sedang. Jika terlalu tinggi, kalian bisa turunkan intensitasnya menjadi sedang. Oke, selamat melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Semangat!